Hi everything, thank you udah ngeklik video ini dan selamat datang di Mr. Things. Apa kabar dunia? Hai gengs, hari ini gue mau update aja nih sekilas tentang dua kasus yang lagi rame, tapi bener-bener miris dan speechless banget gengs. Nggak tahu kenapa pas gue dengar beritanya nih, gue kayak kehabisan kata-kata. Yang pertama dimana di sini ada seorang ibu dengan teganya menghabisi nyawa anaknya sendiri dengan alasan agar katanya si anak ini tidak merasakan pahitnya dunia yang emang udah gila gengs. Jadi pemikiran si ibu, daripada anaknya ini ikut hidup susah dan menderita gitu ya, lebih baik mati aja lah, biar selesai semua masalah yang ada. Nah, apakah hal-hal seperti itu bisa menjadi pembenaran dan solusi? Ya pastinya enggak ya geng. Namun memang faktor ekonomi itu diduga menjadi penyebab semua ini terjadi. Yang mana kita harus banyak-banyak berkaca dan jangan suka ngeluh mulu lah hidupnya lu. Jadi yuk kita bahas kasus yang pertama yang terjadi di Brebes ini geng. Dimana di sini ada seorang ibu bernama Ibu Kanti Utami. Bu Kanti ini tuh berusia 35 tahun dan memang merupakan orang asli Brebes, Jawa Tengah. Tetapi sebenarnya Bu Kanti ini tuh semenjak menikah dengan suaminya bernama Pak Amin, mereka itu sempat merantau ke Jakarta untuk mencari penghasilan di ibu kota. Nah di sana juga mereka dikaruniai 3 orang anak gengs. Mereka itu sempat tinggal di daerah Bekasi dan membuat sebuah kayak usaha di sana. Khususnya Bu Kanti ini yang telah membuka usaha sebuah salon. Katanya itu kurang lebih udah 10 tahun gengs berjalan. Sebelum akhirnya memang menjadi sepi dan harus tutup semenjak pandemi. By the way, menurut info dari keluarga terdekat, Bu Kanti ini tuh merupakan perias pengantin yang profesional dan selamanya salon itu masih buka, bisa dibilang penghasilannya itu cukup lah untuk kebutuhan sehari-hari, walaupun memang tidak berlebih juga. Nah, pokoknya semenjak pandemi itu, usaha salon dari Bu Kanti ini kan kian sepi dan terpaksa untuk gulung tikar karena ya mungkin gak nutup juga tuh buat biaya operasionalnya. Sementara sang suami itu di PHK dari tempat kerjanya gengs. Yang mana tadinya suaminya itu bekerja sebagai seorang satpam, tetapi dengan proses kontrak. Maksudnya bukan pegawai tetap ya, di sebuah perusahaan. Nah, karena sudah tidak adanya penghasilan yang tetap dari pekerjaan mereka, akhirnya Bu Kanti ini membawa ketiga anaknya tadi untuk kembali ke Brebes, tepatnya di Desa Tonjong, untuk tinggal di rumah saudaranya bernama Hamida berusia 52 tahun yang biasa dipanggil dengan sebutan Bibi karena itu memang bibinya ya. Jadi kurang lebih sebelum kejadian mengerikan yang kemarin terjadi, Bu Kanti itu sudah sekitar 3 bulanan tinggal di Desa Tonjong sana geng. Bersama ketiga anaknya itu, yang satu berusia 10 tahun, yang kedua 7 tahun, dan yang keempat 4,5 tahun. Sementara sang suami itu masih mencoba peruntungannya di Jakarta tuh dengan kerjanya serabutan buat kayak berjualan wirausaha gitulah. Ya mungkin kalau istri sama anak-anaknya ikut menetap juga, itu nggak nutup ya buat biaya hidup. Soalnya kan pendapatannya masih nggak stabil nih. Nah, sewaktu udah tinggal di Brebes, Bu Kanti katanya sempat tuh menyewa sebuah rumah di pinggir jalan di sana untuk dijadikan buka usaha salon. Ya siapa tahu bisa mulai lagi dari nol kan di situ. Tapi karena jatuhnya ini masih pandemi, mungkin lebih sulit ya ketimbang keadaan Jakarta nih dengan di desa. Ditambah ketiga anaknya katanya itu tidak ada yang mengurus di rumah. Alhasil Bu Kanti ini memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga buat ngurusin anak-anaknya tuh dengan kondisi ekonomi yang pastinya sedang sulit sekali. Nah, menurut si Bibi, dia pernah nih mendengar sebuah percakapan antara Bu Kanti dan sang mertua, atau berarti ini orang tuanya Pak Amin. Dimana mertuanya Bu Kanti ini bilang kalau Bu Kanti harus bisa sabar-sabar jikalau nih suami ngasih uang belanjanya mulai seret, mengingat memang kondisi keuangan di kala situasi pandemi ini lagi susah. Jadi situ katanya Bu Kanti ngangguk-ngangguk aja, gak ngomong sama sekali ataupun tidak membalas, semacam ya udah hormatin aja tuh mertuanya. Namun selama tinggal di Brebes, Bu Kanti ini dinilai sama warga sekitar itu sebagai orang yang pendiam dan tertutup banget sama siapapun geng. Mau sama tetangga juga jarang ngobrol, bahkan sama bibi yang serumah pun jarang banget curhat. Jadi semua-muanya itu seperti dia simpan sendiri di dalam hati. Tapi gimana pun juga warga menilai gak ada yang aneh sih kalau ngelihat gelagat dari Bu Kanti ini. Maksudnya masih tergolong orang yang terlihat sopan dan gak macam-macam juga. Cuma ya tadi nggak sering ngobrol aja. Dimana itu lebih terkesan apa ya, pemalu dan pendiam mungkin. Bukan sombong gitu maksudnya. Namun akhirnya para tetangga dikagetkan dengan kejadian yang terjadi pada tanggal 20 Maret kemarin. Tepatnya subuh-subuh di jam 4:30 geng. Waktu itu bibi yang lagi sholat subuh tahu-tahu mendengar suara teriakan dari anak-anak yang berasal dari dalam kamarnya Bu Kanti. Kaget kayak gitu, cepet-cepet dong si bibi ini nyamperin ke sana. Tapi ternyata pintunya itu dikunci dari dalam. Nah pas ditanya, ada apa, ada apa? Dari dalam itu terdengar suara anak yang paling kecil yang berumur 4 tahun. Semacam kayak bilang, ibu jahat gitu gengs. Dan yang paling besar yang 10 tahun itu teriak-teriak minta tolong. Mungkin karena saking kencangnya juga teriakan dari anak-anak itu, warga sekitar sana juga sampai kedengeran tuh. Ya subuh-subuh kan suasananya masih hening ya. Jadi wajar aja kalau suara-suaranya itu masih bisa terdengar sampai jauh. Ditambah bibi juga emang teriak minta tolong ke tetangga. Karena takut kan itu di dalam. Bu Kanti sama anak-anaknya teriak-teriak minta tolong. Tapi pintunya nggak bisa dibuka nih. Akhirnya ada salah satu tetangganya bernama Pak Irwan yang datang ke situ dan membuka paksa pintu kuncinya dengan sebuah palu. Pas pintunya udah berhasil dibuka, anak kedua Bu Kanti yang
berusia 7 tahun itu posisinya sudah tergeletak di lantai dan bersimbah darah, geng. Terlihat juga di leher dan beberapa bagian tubuhnya itu terdapat banyak bekas luka sayatan. Sementara anak yang paling besar yang 10 tahun dan juga yang paling kecil yang 4 tahun itu nangis-nangis ketakutan dengan kondisi yang sama, banyak banget bekas luka sayatan. Di situ Bukanti posisinya masih pakai mukena, gengs. Jadi kayak habis sholat subuh, dia langsung keluar gitu sambil teriak-teriak, histeris banget gitu kayak orang kesurupan, sambil memegang pisau cutter yang baru dia beli 1 hari sebelum kejadian. Dimana ternyata itu cutternya digunakan untuk melukai anak-anaknya tadi. Habis teriak-teriak begitu keluar rumah, Bukanti lalu pingsan. Nah, di situ Bukanti ini langsung diamankan sama warga dan anak-anaknya tadi dilarikan ke rumah sakit. Tapi memang anak yang kedua yang tadi 7 tahun itu sudah tidak tertolong ya. Perkara lehernya itu sudah tersayat cutter cukup dalam hingga dirinya itu kehabisan darah. Sementara yang 2 lagi ini mengalami luka-luka dan trauma yang berat pastinya. Yang nggak kebayang sih ngeliat ibu sendiri nih membunuh saudara mereka di depan mata. Ditambah mereka juga posisinya mau dibunuh itu, tapi keburu warga udah datang duluan. Nah, Bukanti kan tadi sempat pingsan nih. Pas bangun tahu-tahu dia langsung kayak kesambet lagi, gengs. Karena sempat berusaha mencekik 2 orang tetangganya. Ya pasti itu langsung rame situasinya. Orang-orang berusaha melepaskan cengkeramannya Bukanti nih. Setelah kondisi udah kondusif, langsunglah Bukanti ini diserahkan ke kantor polisi setempat. Nah, yang membuat kasus ini tambah viral adalah sewaktu Bukanti ini ditangkap, yang tadi kayak habis orang kesurupan gitu mau nyokek, kayak terlihat memang ekspresi mukanya kayak nggak wajar, gengs. Jadi beber kayak orang depresi atau orang dalam gangguan jiwa yang pikirannya kosong gitu. Ditambah sewaktu lagi diamankan di kantor polisi ini, kan semacam diinterogasi, ditanya-tanya. Jawaban-jawaban dari Bukanti ini benar-benar membuat apa ya, orang yang denger itu miris dan kasihan juga sih, geng. Dimana dirinya bilang dia tuh nggak gila. Dia pengen disayang sama suaminya. Dia mengatakan dia ini bingung. Kalau nanti misalkan suaminya kontrak kerjanya habis, itu gimana? Kalau nanti suaminya nganggur lagi, pasti hidup mereka akan tambah sulit. Jadi demi menyelamatkan anak-anaknya, biar nggak ikutan hidup susah bersama dia, ya udah deh dimatiin aja. Bukanti juga bilang kalau dirinya mau tobat sebelum dirinya ini mati juga. Jadi dia mau menyelamatkan anak-anaknya dulu. Terus ada percakapan juga yang kayak gini, geng, sama polisi. Kan ditanya nih, tapi sekarang gimana tuh anak-anaknya? Malah jadi kesakitan, Bunga, kasihan. Maksudnya kan tadi yang 2 tadi masih hidup nih, tapi mendapatkan banyak luka sayatan kan sakit tuh. Bukanti menjawab, makanya mendingan mati aja. Nggak perlu ngerasain sakit. Jadi harus mati biar nggak sakit. Serem ya dengarnya kayak gitu ya. Soalnya ekspresi wajah dari Bukanti juga itu seperti orang yang sedih banget dan terlihat kebingungan. Jadi intinya dari berbagai berita ini diduga kalau Bukanti memang stres berat perkara faktor ekonomi dan mungkin ada masalah dalam rumah tangganya juga ya. Jadi di pikirannya itu lebih baik mengakhiri semua ini, terutama untuk anak-anaknya, agar tidak merasakan susahnya hidup gitu, geng. Nah, sang suami sendiri itu langsung dikabari setelah kejadian terjadi, di mana dirinya langsung balik tuh ke Brebes dan nemenin kedua anaknya yang masih hidup di rumah sakit. Sementara Bukanti itu masih didalami nih sama psikolog mengenai apa yang sebenarnya terjadi di dalam dirinya. Maksudnya apakah Bukanti ini benar-benar terganggu mentalnya alias ODGJ atau psikopat atau gimana? Karena itu yang nantinya akan menentukan putusan hukum yang akan berlaku untuk perbuatannya itu, gengs. Ya walaupun sangat terlihat sebenarnya ya, kalau kondisinya Bukanti ini itu memang seperti orang yang depresi, tetapi ada juga tuh cerita yang menyebutkan kalau Bukanti semacam mendengar suara bisikan-bisikan gaib di mana dia katanya harus membunuh anak-anaknya jika tidak ingin melihat anak-anaknya hidup sengsara. Dari situ biasa deh, masyarakat kita yang memang lekat banget dengan hal-hal mistis, jadi menyangkut-nyangkutkan sebuah hal gaib yang melatar belakangi perbuatan dari Bukanti. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Next, hal serupa yang juga menjadi perbincangan di sini, semacam kejadian kayak tadi ya, jangan nyalain setan deh kalau melakukan sesuatu hal yang kayak gila-gila begitu. Karena terkadang nih, kelakuan manusia, melebihi setan. Sampai setan aja minder kali gua rasa. Karena ada seorang kakek yang dengan tega memperkaos cucunya. Padahal cucunya itu baru berusia 15 bulan. Dengan alasan sang kakek katanya nggak sengaja. Benar kan kalau begini ceritanya? Setan aja juga bingung itu dengernya. Nah, jadi berita ini tuh viral saat ada sebuah cerita yang dibagikan oleh seseorang ini di Facebook mengenai keponakannya yang katanya telah dilecehkan sama kakeknya sendiri. Kejadian yang benar-benar udah di luar logika manusia nih. Itu awalnya diketahui pada tanggal 13 Maret 2002 kemarin. Jadi ada anak bayi ini berusia 15 bulan. Berinisial A. Itu ceritanya memang dirawat di rumah keluarga dari sang neneknya. Karena orang tua dari si anaknya ini sudah bercerai, geng. Nah, neneknya sendiri ini kebetulan itu juga udah kawin lagi nih, punya suami baru. Jadi jatuh si kakeknya ini tuh menjadi kakek tiri dari baby A. Nah, pada hari itu, sang tante yang tadi menulis kejadiannya di Facebook mengaku tahu-tahu mendengar si baby A nangis kejar-kejar di ayunan yang ada di halaman belakang. Disamperin lah. Di situ sang tante melihat ada cairan berwarna merah seperti darah yang menetes dari ayunan gitu ke lantai. Awalnya si tantenya itu mengira baby A ini ngompol pipis kan. Tapi kok dilihat warnanya merah ya? Ya lama-lama rembesnya makin banyak nih. Waduh, ternyata darah. Panik lah si tante ngelihat situasi kayak gitu. Langsung dibawa baby A ini ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit pas dokter ngasih tahu penyebabnya, ini pasti rasanya kayak
kesambar geledek nggak percaya ya? Soalnya ternyata si baby A ini itu alat vitalnya robek, makanya sampai bisa mengalami pendarahan dan harus segera dioperasi katanya, gengs. Kok bisa? Yang mana akhirnya diketahui kalau ternyata sang kakek tirinya inilah biang keladinya. Soalnya keluarga memang langsung menduga tuh kalau semua itu adalah perbuatan si kakek ini pasti. Dimana sebelumnya nih, emang udah beberapa kali si kakek mau melampiaskan nafsunya kepada para anak-anak tirinya, termasuk si tante yang lapor tadi tuh. Udah beberapa kali hampir dilecehkan, tapi untungnya selalu berhasil menghindar. Ya mungkin tau udah gede juga ya, tapi karena nggak berhasil nih, ngelihat baby A ini sendirian, namanya emang udah absurd ya kelakuan Dajjal. Ya dihajar bayi itu masih bocah 15 bulan. Yang mana sebelum-sebelumnya perbuatan cabul dari sang kakek itu seolah-olah ingin ditutupi oleh pihak keluarga. Tapi kali ini karena udah kelewatan ya, bayi 15 bulan sampai jadi korban kan kayak ya kali. Jadi si tante ini bener-bener nggak terima dan langsung melaporkan si kakek ke polisi. Tapi saat si baby A ini dibawa ke rumah sakit, sang kakek katanya ini melarikan diri alias kabur, gengs. Cuman gak lama akhirnya si kakek ketangkep dan diamankan tuh ke kantor polisi. Menurut pengakuan sang kakek, dirinya katanya tidak sengaja melakukan hal seperti itu, geng. Jadi menurut ceritanya, pada hari itu baby A ini pup di celana. Nah, sama kakek dibersihin tuh ke toilet. Pas lagi bersihin, si kakek ini iseng memasukkan jarinya ke alat vital sang bayi hingga tahu-tahu berdarah dan nangis hebat. Ya namun di sini masih diselidiki apa benar kakek ini hanya memasukkan jarinya atau juga alatnya kakek tuh dimasukin. Karena kan emang udah cabul banget nih. Yang jelas dari situ sang kakek ini panik dan mencoba menghibur sang bayi ini dengan main ayunan. Tapi karena berdarah terus, sang kakek ini merasa kayak nggak tahu harus berbuat apa, ditinggalin aja tuh si baby A. Nah dari situ tangisan si bayi kan terdengar sama si tante, terus tantenya tadi datengin tuh ayunan. Bingung banget nggak sih nih, gengs? Tapi lebih bingung dan apa kabar dunianya nih. Sang nenek ternyata katanya keberatan kalau si kakek ini dilaporkan dan malah ingin melaporkan balik si tante tadi, gengs. Jadi bisa dibilang neneknya lebih memilih sang suami ketimbang cucu yang telah dilecehkan sama suaminya itu. Astagfirullah, nggak tahu deh, gengs, daripada kita nambah dosa ya. Mau ngomong berkata-kata kasar nih rasanya. Bentar lagi kita puasa, jadi udahan aja ya. Yang jelas dari berita terakhirnya, katanya sang bayi ini sudah berangsur-angsur bisa sembuh dari pasca operasi tadi. So, itu dua berita tentang orang dewasa yang bisa begitu ya sama anak sendiri dan cucu. Nah, sebenarnya gue bahas ini juga karena kebetulan kemarin kan kita baru bahas tuh baby boram yang 11-12 yang terjadi di Korea sana. Pas denger cerita kayak gini, di Indonesia ternyata kok lebih parah ya. Jadi gue bener-bener bingung, nggak bisa komentar lagi udah deh. Kenapa manusia ini kelakuannya seaneh ini? Kalau kalian mau komentar mengenai dua kasus tadi, sok langsung aja ketik di kolom komentar ya. Semoga kita semua bisa lebih bijak lagi dan diberikan akal sehat lah sama kesabaran dan kekuatan terus dalam menjalani hidup yang makin gila. Ya thank you semua yang udah nonton jadinya. Terima kasih banyak juga kita udah mencapai 2 juta. Terima kasih. Tapi yang belum subscribe, boleh tolong di tombol subscribe diklik. Jangan lupa juga klik like-nya. Dan follow Instagram gue @herotarifan. Sampai jumpa lagi di kasus Mr. Thing selanjutnya. Assalamualaikum.